Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Nina Retna Utami. Ini adalah tahun ketiga saya sebagai BI Developer di Celereds. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman saya memulai karir di bidang Business Intelligence. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Pertama, mungkin rekan-rekan sudah membaca pengenalan singkat dari Celereds. Kemudian juga rekan-rekan sudah melakukan pretest. Kemudian untuk materi pertama adalah pengenalan Business Intelligence. Kemudian untuk materi kedua adalah prospek pekerjaan Business Intelligence. Kemudian untuk materi ketiga adalah Traditional Business Intelligence. Untuk materi keempat adalah Modern Business Intelligence. Kemudian yang kelima adalah perbandingan Modern BI dengan Traditional BI. Kemudian akan ditutup dengan post-test untuk melihat sejauh mana rekan-rekan sudah memahami apa yang saya sampaikan. Baik, untuk materi pertama, pengenalan Business Intelligence. Pertama, yang akan dibahas adalah apa itu Business Intelligence, kemudian apa itu visualisasi data, kemudian yang ketiga adalah pemaparan peran Business Intelligence dalam sebuah bisnis, kemudian yang keempat akan ada evaluasi kuis pengenalan Business Intelligence. Jadi, sesuai judul kita, Business Intelligence, mungkin di antara rekan-rekan sekalian sudah ada beberapa yang familiar dengan istilah Business Intelligence. Atau mungkin rekan-rekan yang lain baru ingin mencari tahu apa itu Business Intelligence dan baru akan ingin memulai karir di bidang Business Intelligence. Sebenarnya istilah BI sendiri ditemukan pertama kali oleh peneliti IBM bernama Hans-Peter Lund pada tahun 1958. Jadi BI sendiri ini dapat diartikan sebagai suatu profesi yang mengandalkan data dan mengolahnya menjadi sebuah prospek bisnis dari perusahaan atau klien yang mempekerjakannya. Jadi sebagai BI kita akan mengolah data, kemudian menjadikannya sebuah insight yang bisa digunakan oleh perusahaan atau proyek di mana kita bekerja. Lalu bagaimana cara mendapatkan insight tersebut? Salah satunya adalah dengan membuat visualisasi data. Visualisasi data ini tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efektif dengan cara grafis, seperti yang telah diungkapkan oleh Friedman pada tahun 2008. Jadi secara singkat, visualisasi data ini akan membantu orang-orang di perusahaan atau di proyek kita untuk melihat dan mengerti data-data apa saja yang sudah mereka punya, data-data apa saja yang mereka butuhkan, untuk mendapatkan insight yang kemudian akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Di sini saya akan melakukan eksperimen sederhana, di mana visualisasi itu akan sangat berpengaruh bagi orang yang melihatnya atau membacanya. Seperti contoh ini, saya punya beberapa kumpulan angka. Coba rekan-rekan lihat, kira-kira dalam waktu singkat berapa banyak angka 9 yang rekan-rekan bisa temukan. Mungkin saya akan hitung sampai 3. 1, 2, ya, 3. Ada berapa banyak yang bisa rekan-rekan temukan? Sekarang, saya berikan warna untuk angka 9-nya. Ada berapa? Rekan-rekan bisa dengan mudah menjawab ada 10 angka 9. Hal ini disebabkan karena sistem visual manusia itu sangat kuat. Ketika saya memberikan warna, rekan-rekan akan dengan mudah melihat angka 9 tadi yang sebelumnya mungkin tersamarkan oleh angka-angka yang lain. Secara sederhana, manusia memang akan lebih mudah melihat sesuatu yang secara visual lebih menarik. Kemudian saya ada contoh lainnya. Saya di sini punya tabel penjualan dari beberapa negara bagian dari bulan Januari hingga Desember. Kalau tampilannya seperti ini, apakah rekan-rekan bisa dengan mudah membuat urutan mana yang tertinggi, kedua, ketiga, keempat? Apakah bisa dengan mudah atau rekan-rekan tentunya harus melihat satu persatu, bulan per bulan, untuk masing-masing negara bagian, dan itu akan membutuhkan waktu. Coba kalau saya sajikan data ini dengan bentuk line chart atau chart garis. Nah, dengan menggunakan line chart ini, rekan-rekan bisa melihat bahwa penjualan yang paling tinggi adalah North America, kemudian Europe, disusul dengan Asia, dan terakhir adalah Latin Amerika. Dari sini juga bisa diberikan warna untuk membedakan masing-masing negara bagian.
Line chart ini biasanya digunakan untuk data time series yang perubahannya adalah seiring berjalannya waktu, seperti tren penjualan ini. Bagaimana dengan dua contoh tadi? Apakah sudah cukup jelas mengapa kita perlu membuat visualisasi data? Terutama di contoh yang kedua ini, terlihat jelas perbedaan antara data yang disajikan dalam bentuk tabular dan juga data yang disajikan dalam bentuk chart. Tentunya akan lebih mudah dipahami dan akan lebih mudah mendapatkan informasi dari data tersebut. Kemudian, sebelum menampilkan visualisasi data, tentunya seorang BI juga memerlukan sumber-sumber data. Di sini ada beberapa sumber data yang bisa didapatkan oleh seorang BI. Pertama bisa dari database, bisa juga dari big data, bisa dari spreadsheet atau biasa kita sebut dari Excel. Kemudian juga bisa menggunakan data dari aplikasi. Kemudian juga bisa menggunakan data yang ada di cloud. Nah, semua sumber data ini kemudian akan diolah menggunakan BI tools atau software BI untuk menghasilkan visualisasi data. Di sini saya ada contoh visualisasi data menggunakan Power BI. Di visualisasi data ini masing-masing ada dari bar chart, ada peta juga. Ini menggambarkan secara umum dashboard summary yang telah dibuat. Nah, setelah rekan-rekan mengetahui apa itu business intelligence, apa itu visualisasi data, dan mengapa kita perlu memvisualisasikan data, di sini sudah mulai terlihat kan peran seorang BI dalam sebuah bisnis itu apa. Jadi seorang BI itu dalam bisnis memegang peranan untuk memproses pengambilan keputusan. Jadi BI menganalisa data dan mendalami untuk menentukan decision apa atau keputusan apa yang akan diambil di sebuah perusahaan atau di sebuah proyek yang sedang dikerjakan. Nanti dari insight-insight yang didapatkan oleh BI, dari hasil analisis ini, kemudian decision maker akan mengambil keputusan yang lebih akurat berdasarkan data yang ada. Kurang lebih begitu peran BI dalam sebuah bisnis secara garis besar. Untuk tahapan pertama ini akan saya akhiri di sini dan kita akan lanjut ke tahapan kedua. Terima kasih.